Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas 11 IPS 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dan analisis kami mengenai perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi sosial yang ada di Pulau Jawa. Perkenalkan, nama saya Aulia Ganesha Namira. Nama saya Berliana Nandika. Nama saya Deki Ravanelli Mustari. Saya Elisa Parapat. Saya Fabianus Menkapane. Nama saya Frania Dirmarisha. Sekarang saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial di Pulau Jawa. Kita ketahui, stratifikasi sosial merupakan suatu pengelompokan anggota masyarakat berdasarkan status yang dimilikinya. Jadi, faktor terjadinya stratifikasi sosial yaitu kekayaan, kehormatan, kekuasaan, juga pendidikan yang dimiliki. Dulu, pada masyarakat Jawa, stratifikasi sosial dilihat dari kepemilikan tanahnya. Namun, sepanjang perkembangan zaman dan pengaruh stratifikasi sosial masyarakat Jawa bergeser menjadi jenjang pendidikan. Pada hal ini dilihat setinggi apa jenjang pendidikan yang ditempuh. Misalnya, seorang anak petani yang tidak memiliki kekayaan dan berada di stratifikasi sosial menengah ke bawah, bisa memperbaikinya menjadi stratifikasi sosial menengah ke atas melalui cara pendidikan. Jadi, pada masyarakat Jawa saat ini tidak dilihat dari sebanyak apa kekayaan yang dimiliki sebagai stratifikasi sosial atas atau strata atas, melainkan dilihat dari pendidikan yang ditempuh, dan dengan pendidikan tersebut, dia berada pada pekerjaan yang berkelas dan mendapat pekerjaan tinggi untuk memperbaiki kehidupannya. Saya akan membahas tentang diferensiasi sosial yang berada di Pulau Jawa. Apa itu diferensiasi sosial? Diferensiasi sosial adalah pembedaan dalam masyarakat yang masih secara garis horizontal, masih sederajat, tidak ada yang lebih dan tidak ada yang kurang. Sebagai contoh adalah pembedaan yang didasarkan seperti dari ras, suku etnis, agama, profesi, dan jenis kelamin. Diferensiasi sosial memiliki 3 cirinya, yaitu dari ciri-ciri fisik yang dapat dilihat seperti dari warna mata, warna kulit, rambut, dan sebagainya. Lalu ada ciri sosial seperti profesi, kekuasaan, atau jabatan. Lalu ada ciri budaya berupa perbedaan adat istiadat, kepercayaan, bahasa, dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Diferensiasi sosial yang paling terlihat di Pulau Jawa adalah diferensiasi sosial yang didasarkan dari perbedaan agama, budaya, dan etnis. Diferensiasi sosial dari segi budaya yang paling terlihat di Pulau Jawa adalah perbedaan dari bahasa. Ada 3 bahasa yang mendominasi Pulau Jawa ini. Yang pertama adalah bahasa Jawa. Hampir semua penduduk di Pulau Jawa sanggup berbahasa Jawa ini. Lalu ada bahasa Betawi yang mendominasi daerah DKI Jakarta dan sekitarnya. Dan bahasa Sunda yang mendominasi daerah Jawa Barat dan sekitarnya. Dan yang terakhir ada diferensiasi sosial dari segi etnis yang berada di Pulau Jawa. Penduduk Pulau Jawa itu bermacam-macam etnisnya, dan yang paling banyak terlihat mayoritasnya berada di Pulau Jawa adalah yang pertama etnis Jawa. Etnis Jawa ini tersebar luas di segala penjuru Pulau Jawa, terutama mendominasi bagian dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Lalu ada etnis Sunda yang mendominasi Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta juga. Lalu ada etnis Madura yang mendominasi Jawa Timur dan daerah-daerah sekitarnya. Lalu ada etnis Banten yang mendominasi daerah Banten juga sekitarnya. Dan yang terakhir adalah etnis Tionghoa yang tersebar secara meluas di segala penjuru Pulau Jawa. Prinsip kesetaraan dan perbedaan di Jawa. Prinsip kesetaraan dalam sosiologi adalah suatu tata politik sosial di mana masing-masing individu memiliki status yang sama. Hal ini berarti kita semua setara hak dan kewajibannya dalam berbagai aspek sosial. Prinsip perbedaan dalam sosiologi adalah adanya keragaman suku, agama, ras, budaya, dan lain-lainnya dalam suatu kelompok masyarakat. Di Jawa, golongan bangsawan dan masyarakat biasa memiliki hak dan kewajiban yang setara. Namun letak perbedaannya adalah masyarakat dari golongan bangsawan memiliki gelar di nama mereka. Gelar tersebut menandakan bahwa mereka merupakan keturunan dari orang yang pernah berjasa di Pulau Jawa, sehingga masyarakat yang memiliki gelar di nama mereka cenderung lebih dihormati oleh masyarakat biasa. Sedangkan dalam hal perbedaan sosial,
Di Jawa sendiri tidak ada konflik yang serius mengenai hal sara. Masyarakat Jawa sangat menjunjung sopan dan santun, sehingga meminimalisir terjadinya konflik besar-besaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara mewujudkan suatu harmonisasi sosial. Secara umum, untuk mewujudkan suatu harmonisasi sosial di masyarakat dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain, yang pertama, memberlakukan sistem norma agar terciptanya kerukunan dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat mengerti dan memahami mana yang baik dan buruk untuk dilakukan. Yang kedua, menerapkan pendidikan multikultur untuk menanamkan sikap simpati, respek, apresiasi, dan juga empati terhadap keragaman serta perbedaan yang ada. Dan yang terakhir yaitu adalah menghormati keanekaragaman yang ada dengan cara membaur dengan kelompok lainnya. Di samping itu, pada masyarakat Jawa sendiri, mereka memiliki semacam tradisi-tradisi unik dan juga khas yang sifatnya juga universal dan dilakukan guna mewujudkan suatu harmonisasi sosial. Tradisi atau upacara-upacara itu antara lain adalah yang pertama, upacara kebo-keboan. Upacara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa Timur ini dilakukan untuk menolak segala bala dan musibah pada hasil panen mereka. Dalam tradisi ini, ada 30 orang yang didandani menyerupai kerbau dan diarak mengelilingi kampung. Saat berkeliling, mereka juga berjalan layaknya kerbau yang sedang membajak sawah. Yang kedua, upacara larung sesaji. Upacara larung sesaji adalah upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat di pantai utara dan selatan Jawa. Upacara ini digelar sebagai perwujudan rasa syukur atas hasil tangkapan ikan mereka selama melaut, dan juga sebagai permohonan agar mereka selalu diberikan keselamatan. Dan yang terakhir ada upacara ruatan. Upacara ruatan ini adalah upacara yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa Timur yang dilakukan untuk memohon agar dijauhkan dari nasib buruk dan juga kesialan. Ruatan sendiri mengandung beberapa makna atau filosofi, yaitu mensucikan diri dari hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak diinginkan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas untuk 3 daerah yang berada di Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Pertama, saya akan membahas Jawa Timur. Yang kita bisa lihat dalam pertama yaitu sistem bahasa. Dalam sistem bahasa di Jawa Timur, bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa resmi. Namun ada beberapa bahasa lain yang dipakai di daerah Jawa Timur, yaitu bahasa Madura, bahasa Jawa, bahasa Osing, bahasa Tengger, dan bahasa Kangean. Kemudian sistem pengetahuan yang seperti kita sudah tahu di Indonesia sudah sangat maju. Maka dari itu terdapat beberapa universitas ternama di Pulau Jawa. Namun untuk di Jawa Timur ada beberapa universitas yang ternama, salah satunya adalah Universitas Erlangga, Universitas Brawijaya, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Lalu sistem organisasi kemasyarakatan di Jawa Timur mengenal lapisan sosial atau sering lihat di kemasyarakatan Jawa. Itu ada 4 tingkatan, yaitu priai, ningrat atau bendara, santri, dan wong cilik. Kemudian ada sistem teknologi dan perlengkapan hidup. Pada aspek ini, masyarakat Jawa Timur memiliki beberapa teknologi yang dapat dicantumkan di sini, seperti pakaian adat, rumah adat, dan celurit. Dalam aspek ekonomi, tidak ada mata pencarian yang khusus untuk masyarakat Jawa Timur, namun beberapa kerja di bagian administrasi negara dan kemiliteran. Untuk sistem religi, agama yang paling prominent di daerah Jawa Timur adalah agama Islam. Namun ada beberapa agama lain yang dianut oleh warganya, yaitu agama Kristen, Katolik, Hindu, dan Buddha. Dalam sistem kesenian, Jawa Timur memiliki 2 seni yang khas, yaitu ludruk dan reog. Lalu daerah kedua yang akan kita bahas adalah Jawa Barat. Dalam masyarakat Jawa Barat, bahasa yang digunakan biasa adalah bahasa Sunda, namun menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Lalu ada beberapa universitas ternama, yaitu UNPAD, Universitas Pajajaran, ITB, Institut Teknologi Bandung, dan Telkom University. Sistem organisasi kemasyarakatan itu mereka menggunakan istilah pancakaki yang sudah mendarah daging di daerah Jawa Barat ini. Untuk sistem teknologi dan perlengkapan hidup mereka mengenal istilah peperenian seperti ada boboko, centong, siwur, nyiru, dan hidit. Untuk sistem ekonomi dan mata pencarian ya, mereka sebagian besar bertani, namun masih ada juga yang bekerja dalam administrasi negara. Sistem religi, unsur agama yang paling utama di Jawa adalah agama Islam. Namun di Jawa Barat juga terdapat agama Hindu, Buddha, Kristen, dan Katolik. Untuk sistem kesenian, Jawa Barat kaya akan seni. Ada seni tekstil tradisional, ukir, arsitektur, tari, suara, bela diri, seni drama, seni sastra, seni musik, dan ada seni sastra lisan atau folklore. Lalu kita akan membahas yang terakhir yaitu Jawa Tengah.
Di Jawa Tengah, bahasa utama yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Namun, masih menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa keseharian dengan dialek Solo Jogja. Lalu untuk sistem pengetahuan, kita bisa melihat ada beberapa universitas ternama di Jawa Tengah seperti UNES atau Universitas Negeri Semarang, Undip, Universitas Diponegoro, dan Unisula atau Universitas Islam Sultan Agung. Untuk sistem keorganisasian kemasyarakatan itu sama seperti Jawa Timur, mereka mengenal 4 tingkatan. Untuk sistem teknologi ada yang ciri khas seperti kita bisa lihat dalam seni bangunannya. Baru-baru ini yaitu adalah rumah joglo. Namun jika kita mundur lagi, kita bisa melihat dalam bentuk Candi Borobudur. Sistem ekonomi mereka rata-rata jadi petani. Namun masih banyak juga yang bekerja dalam administrasi negara. Untuk religi, agama yang paling utama dianut adalah Islam, dan agama-agama lainnya adalah Kristen, Protestan, Hindu, dan Buddha. Dalam kesenian, mereka memiliki 3 kesenian yang paling khas, yaitu ketoprak, wayang kulit, dan juga wayang jemblung. Sistem kemasyarakatan di Pulau Jawa. Yang pertama ada kekerabatan. Dalam masyarakat Jawa, sistem kekerabatan berdasarkan prinsip keturunan bilateral, yaitu garis keturunan diperhitungkan dari dua belah pihak, ayah dan ibu. Yang kedua ada sistem perkawinan. Secara tradisional, pertimbangan penerimaan seorang calon mantu berdasarkan kepada bibit, bebet, dan bobot. Bibit merupakan asal-usulnya, bebet merupakan status sosialnya, bobot merupakan kualitas diri baik lahir maupun batin. Yang berikutnya ada ketatanegaraan. Pada wilayah Yogyakarta masih memegang teguh dalam menghormati raja, sedangkan untuk daerah Solo dan Cirebon sudah memudar, meskipun keraton di Solo dan Cirebon masih berjalan hingga saat ini. Selanjutnya ada mata pencarian. Di suku Jawa, banyak yang berprofesi sebagai petani, nelayan. Tetapi masyarakat suku Jawa juga berhasil untuk menjadi pedagang. Tapi kurang lebih di daerah Jawa, sama saja profesi mereka, karena faktor yang mempengaruhi perbedaan profesi itu seperti iklim, jenis tanah, dan lain-lain. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.